Pagi hari ini insyaallah akan diisi dengan tema Tazkiyatun Nafs oleh Ustadz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Kepada jamaah sekalian, semoga tetap fokus menyimak materi apa yang disampaikan oleh Ustadz. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari ilmu, kemudian kita semoga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja ke secara inti penyampaian materi pada Ustadz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat sebuah permisalan bagaimana khasyi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Andaikan aku turunkan Al-Quran ini ke gunung, la ra'aitahu khasyi'an mutasaddi'an, tentu engkau akan melihat gunung itu. Ra'aita, manusia melihat gunung itu. Artinya makhluk berupa gunung dan makhluk berupa manusia sama-sama dihadirkan. Namun Allah turunkan Al-Quran kepada gunung dan manusia disuruh untuk menyaksikan. La ra'aitahu khasyi'an mutasaddi'an, maka engkau akan melihat gunung itu tunduk, khusyuk, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas, demikianlah permisalan yang aku buat untuk manusia. Sekarang Al-Quran tidak diturunkan ke gunung, tapi Al-Quran diturunkan ke manusia. Dan gunung menyaksikan manusia. Sekarang apa yang terjadi? Apakah manusia akan mengalami sebagaimana yang Allah sebutkan? Ketika gunung menerima Quran, dia akan khusyuk, mutasaddi', dia akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kenyataannya tidak semuanya. Ada sebagian di antara hamba Allah yang dia ketika menerima Al-Quran, dia mau menerimanya dengan baik. Sebaliknya ada sebagian di antara hamba Allah ketika dia menerima Al-Quran, dia menolaknya, bahkan terkadang menghina Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan salah satu di antara sifat orang munafik. Ketika mereka menerima Al-Quran, mereka nyinyir terhadap Al-Quran. Coba kita lihat ayat ini. Allah berfirman di bagian akhir surat At-Taubah. Wa idza ma unzilat suratun. Ketika turun satu surat yang baru dalam Al-Quran. Surat At-Taubah ayat yang terakhir ayat berapa? Nah. Surat At-Taubah ayat 124. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ma unzilat suratun. Ketika turun satu surat yang baru, Allah turunkan satu surat yang baru. Faminhum may yaqul, di antara orang munafik itu ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana. Ada enggak di antara kalian yang imannya bertambah? Dia bilang seperti ini, tujuannya adalah untuk nyinyir terhadap Al-Quran. Ini tadi malam baru saja ada ayat yang turun kepada Muhammad. Coba di antara kalian ada enggak yang imannya bertambah gara-gara ayat ini? Ada enggak yang sudah bau surga? Ada enggak yang sudah dekat dengan surga? Kalimat-kalimat seperti ini diucapkan tujuannya dalam rangka apa? Nyinyir terhadap Al-Quran, menghina Al-Quran.
Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang mukmin. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabsyirun. Adapun orang yang beriman, maka iman mereka semakin bertambah. Orang mukmin yang baik ketika mendapatkan ayat yang baru atau surat yang baru, maka imannya semakin bertambah. Wa hum yastabsyirun, dan mereka bergembira dengan adanya ayat yang baru itu. Maka terkadang ada sebagian di antara jamaah, begitu dia mendengarkan penjelasan dari ustadz atau mendapatkan ilmu yang baru, dia merasa bergembira. Terima kasih Pak Ustadz, baru kali ini saya tahu kalau ternyata selama ini saya salah. Dia salah pada saat kajian materi yang disampaikan itu ngena banget dengan perbuatan dia. Tapi dia merasa berterima kasih. Dia senang dengan itu. Terima kasih Pak Ustadz, saya gembira, saya senang dengan penjelasan ini. Baru kali ini saya tahu kalau ternyata selama ini saya salah. Baru kali ini saya tahu kalau selama ini saya keliru. Dia disalahkan, dia dibuat keliru dalam proses pendidikan itu, dan dia merasa apa? Bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad. Adapun orang yang ada penyakit dalam hatinya, fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Adapun orang yang ada penyakit dalam hatinya, kehadiran ayat itu semakin menambah kotoran bagi hatinya. Wa matu wa hum kafirun waliyadzubillah, dan dia mati dalam kondisi kafir. Sehingga ada sebagian orang ketika datang ayat yang baru, datang penjelasan yang baru, yang itu ternyata berbenturan dengan kebiasaan dia sebelumnya, dia terasa berat untuk menerimanya. Sehingga dia menolak kebenaran itu. Ketika dia tolak kebenaran itu, semakin menambah kotoran bagi hatinya. Maka sebuah ayat dalam Al-Quran bisa berfungsi ganda. Bisa menjadi sumber hidayah bagi orang yang baik, dan sebaliknya bisa menjadi sumber fitnah bagi orang yang jahat. Karena itulah setiap kita belajar, kesiapan untuk menerima kebenaran itu penting untuk dilakukan. Hati kalau kemudian tidak terbuka, bisa jadi ilmu yang banyak tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut hatinya orang munafik terkunci, padahal dia setiap hari mendengarkan Al-Quran. Coba orang munafik itu kan bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda bayangin, kalau antum bertetangga dengan Ustadz Firanda misalnya. Tiap hari sholat bareng sama beliau, 5 waktu. Dan kadang beliau ngasih tausiah, kadang beliau ngasih ceramah. Apa yang terjadi? Kita akan sering mendengarkan tausiah, kita akan sering mendengarkan masukan, kita sering mendengarkan nasihat. Orang munafik bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sholat 5 waktu. Dan terkadang beliau menyampaikan tausiah. Selesai sholat 5 waktu, beliau ngasih nasihat kepada para sahabat. Orang munafik dengar itu. Cuman kenapa ayat itu, nasihat itu sama sekali tidak memberikan pengaruh baginya? Karena hatinya terkunci. Dia menutup diri dari kebenaran. Dan orang kalau sudah menutup diri dari kebenaran, meskipun 1000 ayat disampaikan kepadanya, tidak mungkin untuk bisa meresap dalam batinnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah ada kunci di hatinya? Dan realitanya demikian. Sehingga mohon maaf, ada sebagian orang yang dia datang dalam Jumatan, nggak punya niat speser pun untuk mendengarkan khutbahnya khatib. Karena nggak punya niat speser pun untuk mendengarkan khutbah, maka bagi dia Jumatan yang penting adalah menggugurkan kewajiban. Sehingga dia datang, duduk, mendengkur. Sampai selesai
Jumatan. Dibangunkan sama orang, Mas, bangun, udah qomat. Masya Allah. Ini masjid aliran apa, Pak ya? Kok nggak ada khutbahnya? Biasanya kalau saya Jumatan kan ada khutbahnya. Ini kok nggak ada khutbahnya? Sampean turu. Dan dominan seperti itu. Makanya kadang ada orang yang ketika dia Jumatan nyender. Begitu nyender, dia tidur. Kadang ada yang dingklo gitu ya. Sampai pada waktu dia itu tidak bisa tidur, ya. Saya tuh gelisah tidak bisa tidur. Jumatan tuh bisa tidur. Makanya terkadang bagi sebagian karyawan, siang hari itu kan capek ya. Dia sudah kerja, lelah, capek. Jumatan itu kesempatan untuk beristirahat. Subhanallah. 1000 Jumatan gak bakalan memberikan pengaruh bagi orang ini kalau seperti ini caranya. Sehingga ribuan tausiah yang disampaikan oleh khatib ketika Jumatan, efeknya apa? Tidak ada. Kenapa? Karena orang ini ketika Jumatan, dia tidak ada niat untuk mendengarkan tausiah, nggak ada niat untuk menerima ilmu. Telinga mendengar, tapi keluar. Ya, dia dengar, dia masuk ilmu itu melalui telinga kanan, kemudian hilang ketika dia menguap. Maka kalau ilmu diperlakukan seperti ini, selamanya nggak bakalan bertahan pada diri seorang hamba. Tayyib. Karena itu dalam aneka pelajaran yang kita terima, baik ketika Anda daurah, atau ketika Anda mendengarkan Jumatan, atau ketika Anda mendengarkan tausiah-tausiah di masjid tempat Anda bekerja, kalau kemudian orangnya belum siap untuk menerima, itu nggak bakalan Pak bisa masuk ke dalam hatinya. Terus kenapa dulu Pak dakwah Nabi SAW kok bisa diterima oleh orang musyrik? Orang musyrikin Quraisy itu senang mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Sampai mereka itu terkadang di malam hari ingin mencuri dengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat sholat tahajud. Jadi mereka mengendap-endap, diam-diam, jangan sampai ketahuan temannya. Sampai Abu Jahal itu melakukan kayak gitu. Sehingga satu ketika Abu Jahal itu keluar dari rumahnya, dia mengendap-endap, ingin mendengar apa sih yang dibaca oleh Muhammad. Katanya kok menarik sekali. Sebab mereka itu kan ahlul fasahah, ahlul lughah. Orang yang bicaranya fasih, bahasanya bagus, dan senang dengan kalimat-kalimat yang bagus. Ahlul syair, orang yang senang dengan syair. Sementara Al-Quran tidak bisa kita bandingkan dengan syair. Jauh lebih hebat dibandingkan pengaruh syair. Makanya dia ingin mendengarkan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Indah susunan katanya, indah susunan kalimatnya. Mereka itu ingin mendengar. Cuman malu dengan tetangganya, malu dengan kawan-kawannya sesama orang musyrik. Nanti kalau ketahuan mendengar, nanti dikiranya mau masuk Islam. Akhirnya mereka kalau mendengar diam-diam. Abu Jahal itu pernah kayak gitu, diam-diam mendengar, kepergok sama musyrikin yang lain. Lalu dia minta, tolong jangan cerita sama siapapun. Meskipun saya tidak ingin masuk Islam. Nanti dikhawatirkan dia akan dituduh sebagai orang yang mau masuk Islam. Baik. Akhirnya ada salah satu di antara orang musyrik yang dia menyadari fenomena ini. Bagi dia ini fenomena berbahaya. Kalau kemudian satu demi satu orang musyrik itu masuk Islam secara diam-diam gara-gara seperti ini, dengerin, terus tertarik, akhirnya masuk Islam. Ada yang dengerin lagi diam-diam tertarik, masuk Islam lagi. Maka ini nggak boleh dibiarkan. Lalu orang musyrik ini membeli budak wanita yang pinter nyinden. Masya Allah. Akhirnya ditaruh di rumahnya. Setiap kali ada orang yang kepencut dengan suara Al-Quran yang dibaca oleh Abu Bakar atau oleh sahabat yang lainnya, bahkan oleh Nabi SAW, langsung ditarik ke rumahnya, disuruh duduk, dikasih jamuan makanan, minuman, budaknya disuruh nyinden.
kau dengerin itu. Untuk menghapuskan warna dan suasana Al-Quran yang ada dalam batinnya. Coba sampai seperti itu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Luqman. Di surat Luqman Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surat Luqman surat keberapa? Surat 31 di ayat yang ke-6. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Di antara manusia ada yang membeli lahwul hadits. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wallahi innaha ghinan. Demi Allah, yang dimaksud dengan lahul hadis adalah al-ghina, nyanyian. Dan peristiwanya tadi, ada orang musyrik yang dia beli budak yang pinter nyinden, pinter nyanyi. Itu lagu apa, Pak? K-pop atau dangdut? Ya, tidak penting. Pokoknya dia pinter nyanyi gitu ya. Apa gambus apa enggak tahu kita ya. Sehingga Allah sebut itu sebagai orang yang membeli lahwul hadits, membeli ucapan yang sia-sia. Tujuannya apa? Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah bighairi ilmin, tanpa ilmu. Jadi dua suara ini saling bertentangan. Antara hiburan Al-Quran dengan hiburan musik dan lagu. Itu saling bertentangan. Makanya orang terkadang jadi nggak suka dengerin Quran karena dia sudah terbiasa dengan dengerin musik dan lagu. Sampai bangun tidur itu langsung nyalain rock and roll misalnya. Subuh-subuh itu yang terdengar suara itu. Karena dia tidak terbiasa dengan mendengarkan Al-Quran. Dua hal ini saling bertentangan, jemaah. Wa yattakhidhaha huzwa, dan dia menjadikan Al-Quran itu, wahyu itu sebagai permainan. Ulaika lahum adzabun muhin. Mereka itu orang yang akan mendapatkan azab yang menghinakan. Karena itulah kaum muslimin yang kami hormati, hati ini perlu dijaga. Menjaga batin, salah satunya adalah jadikan Anda sebagai orang yang siap terbuka untuk menerima ilmu, menerima nasihat, agar batin ini bisa menjadi semakin lembut, khusyuk di hadapan Allah. Gambaran yang diberikan oleh Allah, gunung yang dikasih Quran itu bisa khusyuk. Padahal batin kita tidak lebih keras dibandingkan batu yang ada di gunung. Cuman kenapa batin ini susah untuk menerimanya? Kadang kita merasa terheran ya. Orang itu dalam urusan berita, dia begitu terbuka. Terbuka dengan berita artinya apa, Pak? Dia itu menghabiskan banyak waktunya, sebagian besar untuk baca berita. Buka WA, baca berita, buka Facebook yang dicari berita. Kalau nggak berita ya komennya berita. Sehingga hidupnya sehari-hari lebih banyak bersinggungan dengan berita. Coba yang belakang, Anda kalau membaca berita, selesai baca berita, yang terjadi itu seneng atau senep? Selesai baca berita yang terjadi seneng atau senep? Senep ya. Dominan orang ketika selesai baca berita yang seneng adalah, yang terjadi adalah sakit hati. Kadang dia bingung, dia sakit hati. Sebenarnya sih dia itu udah getem-getem pengen ngantemi orang ini. Cuman dia ada di, misalnya ada di Cikarang atau ada di Karawang, kejadiannya ada di Jawa Timur. Suasana seperti itu akan selalu terjadi. Nambah penyakit bagi batin. Nambah penyakit bagi batin. Hati kita jadi sering rusak gara-gara apa, Pak? Terlalu sering terpengaruh dengan berita-berita yang gak baik. Apalagi yang namanya wartawan kan punya prinsip. Bad news is good news. Berita yang bikin kacau pikiran,
Itu adalah berita yang terbaik. Karena itu yang diharapkan bisa viral. Padahal Anda kalau membaca ilmu agama, yang itu merupakan zikrullah, peringatan yang Allah turunkan, menambah ketenangan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Bukankah dengan zikrullah batin seorang hamba itu akan bisa menjadi semakin tenang? Dengan zikrullah hati seorang hamba itu akan bisa menjadi semakin tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikrullah hati seorang hamba itu akan semakin nyaman. Dan terbukti orang ketika belajar ilmu agama rasanya adem, ya, ayem, merem. Sebab dalam situasi seperti itu dia mendapatkan ketenangan. Coba dibuktiin ya. Yang belakang tidak ada merem-merem. Merah sapi ya. Sapi kok diperes tuh mas? Tayyib. Nah kita coba latihan ya untuk terbuka terhadap ilmu. Terbuka terhadap ilmu itu artinya begini. Siap menerima kebenaran, siap untuk mendengar dengan maksimal, menyimak dengan baik, dan kalaupun ada poin-poin penting dalam kebenaran yang kita dengar, siap untuk kita terima. Itulah menerima ilmu. Baik. Nah, di sini kita akan lihat bahwa posisi Anda ketika menjadi karyawan, hakikatnya Anda sedang berakad dengan Allah. Coba dibuka di halaman 43. Berakad dengan Allah artinya gimana? Allah yang perintah. Nah ini salah satu di antara teori dalam bermuamalah. Muamalah itu sebenarnya yang terjadi apa Pak? Muamalah. Interaksi antara makhluk dengan apa? Dengan makhluk. Namun makhluk ketika berinteraksi dengan makhluk, ini ada yang sifatnya perintah Allah. Contoh, anak diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, menyayangi orang tua. Suami diperintahkan untuk bergaul yang baik dengan istrinya, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Orang tua diperintahkan untuk mendidik anaknya dengan maksimal, qu anfusakum wa ahlikum nara. Sehingga ada interaksi makhluk dengan makhluk yang itu sebenarnya berangkat dari perintah Allah. Termasuk salah satunya ketika Anda berinteraksi dengan instansi perusahaan tempat Anda bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Dan ada interaksi makhluk dengan makhluk karena landasan kebutuhan. Karena landasan kebutuhan. Saya bertransaksi dengan A, baik jual beli, sewa menyewa. Ada perintahnya enggak itu? Tidak ada. Maka hukum asal jual beli apa? Mubah. Dan itu kembali kepada kebutuhan masing-masing orang. Kalau yang seperti ini, tidak ada nilai pahalanya Pak. Anda mau lakukan, tidak ada lakukan, itu sifatnya mubah. Kecuali kalau ada niat yang lain. Niat yang lain misalnya seperti kemarin ya. Agar kita tidak menjadi orang yang menjadi benalu bagi yang lain. Agar kita tidak menjadi orang yang menggantungkan diri kepada orang lain. Karena kita punya kewajiban untuk mencukupi kebutuhan nafkah diri kita dan keluarga kita, maka kita bekerja. Tapi interaksi itu landasannya adalah karena kebutuhan. Nah, ketika Anda berinteraksi dengan makhluk yang landasannya adalah perintah Allah, maka di situ ada peluang pahala. Saya sebut peluang pahala
Karena yang seperti ini bisa didapatkan, bisa tidak, tergantung niat. Kalau niatnya benar, maka bisa dapat pahala. Kalau niatnya dia tidak menghadirkan niat untuk beramal, beribadah kepada Allah, maka tidak ada nilai pahalanya. Artinya begini, terkadang ada perbuatan, yang perbuatan ini hakikatnya adalah perintah Allah atau sunnah Nabi SAW. Perbuatan ini bagian dari perintah Allah. Atau itu merupakan sunnah Nabi SAW. Namun perbuatan ini juga dilakukan oleh non-muslim atau orang yang sama sekali tidak paham perintah dan sunnah. Sehingga pembedanya ini bisa berpahala jika diniatkan untuk menjalankan perintah atau sunnah. Coba, Bapak kalau masuk toilet, tangan kanan dulu atau tangan kiri dulu? Gimana? Kaki kiri dulu. Masya Allah. Rangantuk berarti ya. Anda ketika masuk toilet, kaki kiri dulu. Itu kebiasaan atau karena mengikuti sunnah? Ada yang dia masuk karena kebiasaan. Dari kecil memang dulu orang tuanya ngajari masuk toilet kaki diri dulu. Sehingga sampai jadi gerakan otomatis dalam aktivitas yang dia lakukan. Setiap kali masuk toilet, kaki kiri dulu yang masuk. Ketika kita pakai baju ya, yang dimasukkan kanan dulu atau kiri dulu? Dia masukkan tangan kanan dulu, baru kemudian tangan kiri. Dan itu jadi kebiasaan. Anda pakai celana bisa jadi demikian. Termasuk ketika Anda makan, Anda minum, pakai tangan kanan. Sebenarnya penggunaan tangan kanan ini sunnah atau bukan? Sunnah. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun fi tanaulihi fi tuhurihi wa tanaulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kulli. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang mendahulukan yang kanan ketika beliau bersuci, ketika beliau menyisir rambut, ketika beliau pakai sandal dan dalam aktivitas yang lain, pakai baju juga mendahulukan yang kanan. Anda ketika melakukan ini, namun sifatnya hanya sebatas kebiasaan, nggak ada nilai pahala. Tapi kalau Anda lakukan ini dengan niat mengamalkan sunnah Nabi SAW, itulah yang bernilai pahala. Sehingga pilihan yang kedua tidak berpahala. Kapan Pak itu terjadi tidak berpahala? Jika hanya kebiasaan. Makanya untuk membedakan apakah itu bisa menjadi kebiasaan ataukah amal yang tujuannya diniatkan dalam melaksanakan sunnah atau tidak, bedanya 1 dengan 2 ini ya. Saya tulis di sini. Bedanya apa? Ilmu. Yang ilmu itu memberikan pengaruh terhadap niat. Karena hakikat dari niat adalah ilmu. Sebagaimana kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, an-niyah hiyal ilmu. Hakikat dari niat adalah ilmu. Ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan begini. Al-alim yaj'alul adah ibadatan wal jahil yaj'alu al-ibadata adatan. Orang yang berilmu menjadikan kebiasaan bernilai ibadah. Orang bodoh, orang jahil menjadikan ibadah hanya sebatas kebiasaan yang enggak ada nilai pahalanya. Maka kita belajar
mengenal hal-hal yang baru dari kebiasaan Nabi SAW atau ajaran Nabi SAW, yang bisa jadi ternyata hal itu sudah sering kita lakukan. Dengan adanya ilmu yang Anda punya, akan memberikan pengaruh, punya peluang untuk bisa menghasilkan pahala. Nah, disinilah ketika Anda memahami bahwa pada saat Anda berakad dengan orang lain, hakikatnya kita sedang berakad dengan aturan Allah, terikat dengan aturan Allah. Karena Allah yang perintahkan kita untuk memenuhi setiap konsekuensi akad yang kita lakukan. Termasuk kesepakatan yang termuat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah setiap akad. Jadi ketika Anda melakukan akad, waktu jadi karyawan, ada kontrak di sini, karyawan kontrak? Ada ya? Ada karyawan kontrak maupun karyawan tetap. Waktu Anda jadi karyawan, itu tanda tangan MOU enggak? Tanda tangan. Ini MOU-nya, silahkan tanda tangan. Ya, tadi malam Pak Manajer bilang ke saya, itu kalau S1 lulusan universitas yang agak bonafit, enggak mau katanya tanda tangan. Enggak mau akad. Karena dia pinginnya ketika bekerja, cari pengalaman, ada peluang bisnis, keluar. Makanya dia enggak mau akad. Ya, ngurusi orang pinter kayak gitu Pak ya. Tapi kalau lulusan SMK ya, lulusan STM yang lebih pinter lagi, begitu disodori MOU, langsung akad. Tanda tangan dia. Nggak rewel ya, satset. Masya Allah. Tayyip. Nah, kalau Anda sudah berakad, lalu Anda tanda tangan di akad itu, maka sadari bahasanya Allah perintahkan kepada kita, siapapun yang berakad, Allah perintahkan agar menjaga akad ini. Jaga akad ini caranya gimana Pak? Ya penuhi klausul yang ada di sana selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Kalau ada salah satu klausul yang bertentangan dengan hukum Allah gimana? Bapak tidak boleh tanda tangan. Dan minta tolong bagian ini Mas, dicoret Mas ya. Saya nggak setuju dengan ini. Apa sih Pak klausulnya? Setiap karyawan dilarang pakai jilbab. Saya nggak setuju ini. Bener Pak ini Pak. Yang pakai jilbab karyawati. Karena Bapak kan lelaki, makanya nggak boleh masuk sini pakai jilbab ya. Nanti jadi banci Bapak ini. Tayyib. Nah, memenuhi akad itu Anda ingat ayat ini. Allah perintahkan ke saya untuk memenuhi akad ini. Maka setiap kejadian misalnya, punya keinginan, saya pengen masuk telat. Terus ingat, oh enggak boleh ya. Karena akadnya kan harus masuk jam 8. Sengaja telat berarti saya melanggar akad. Kalau melanggar akad, berarti saya tidak tunduk kepada perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Menghadirkan perasaan seperti itu, itulah nilai pahala yang bisa didapatkan oleh seorang muslim. Maka pembeda antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu dari titik ini. Ada teman Anda yang non-muslim? Banyak ya? Yang mereka juga tanda tangan klausul itu? Iya. Sehingga apa bedanya antara mereka muslim yang memenuhi akad dengan non-muslim yang memenuhi akad? Untuk muslim ada harapan di sisi Allah. Ini perintah Tuhanku. Dan Tuhanku menyuruh agar aku memenuhi akad ini. Maka dia laksanakan akad itu dengan baik. Dengan mengingat ini adalah perintah Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bernilai pahala. Al-Hafidh Ibnu Katsir menjelaskan. Qauluhu ta'ala. Aufu bil uqud. Penuhilah setiap akad. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa ghairu wahidin. Yakni bil uqud al-uhud. Yang dimaksud dengan penuhi akad adalah penuhi al-uhud. Al-uhud artinya kesepakatan. Karena hakikat dari akad itu apa? Hakikat akad itu apa? Kumpulan kesepakatan. Hakikat dari akad adalah kumpulan kesepakatan.
Sehingga ketika orang itu melakukan akad, sebenarnya dia itu menyetujui kumpulan kesepakatan itu. Maka Anda ketika MOU ada banyak sekali klausul-klausul kesepakatan, tanda tangan Anda setuju dengan akad ini, berarti Anda menyepakati hakikat dari kumpulan kesepakatan. Baik. Sehingga ketika kita mendaftar kerja di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, lalu kita tanda tangan akad, di dalamnya ada banyak klausul kesepakatan. Selama klausul itu tidak melanggar syariat, hakikatnya semua kesepakatan itu mengikat bagi kedua belah pihak dan wajib untuk diikuti sampai kontrak selesai. Selanjutnya, perintah Allah agar kesepakatan itu dipenuhi. Disinilah kita perlu menyadari bahwa ketika kita menandatangani akad, hakikatnya kita berakad dengan Allah. Maka yang saya maksud tadi, dalam interaksi makhluk dengan makhluk, muamalah ya, ada yang berangkat dari perintah Allah. Maka saat Anda melakukan itu, ingat perintah Allah ini. Sehingga Anda ngasih nafkah ke istri, ya, ingat ini perintah dari Rabbku. Allah perintahkan agar aku ngasih nafkah kepada mereka. Anfikuhunna min haitsu wujidikum. Berikanlah infak kepada mereka para istri kalian sesuai dengan pendapatan yang kalian miliki. Alal musiri qadaruhu wa alal muqtiri qadaruh. Orang yang punya kelonggaran, dia harus ngasih sesuai dengan kelonggarannya. Yang rizkinya masih sedikit, dia kasih sesuai dengan pendapatan dia yang masih sedikit. Dia waktu ngasih itu teringat dengan firman Allah tersebut, bernilai pahala. Sehingga hakikatnya pada saat kita berinteraksi dengan makhluk itu, kita sedang apa? Bermuamalah dengan Allah. Maka ketika kita sedang bermuamalah dengan Allah, ada harapan besar untuk dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba kita baca yang terakhir ini. Menjalankan amanah itu ibadah. Hakikat ibadah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah perintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Bahkan di ayat yang lain, Allah memberikan pujian kepada orang mukmin yang mereka punya sifat amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang ketika dia dikasih amanah dan perjanjian, mereka menjaganya. Dia bisa ra'un, ra'a yura'i artinya menjaga. Disinilah ada peluang pahala bagi mukmin ketika dia menjalankan tugas dan amanah, jika diiringi dengan niat menjalankan perintah Allah, maka dia akan berpahala. Subhanallah. Kasih tahu teman-teman muslim yang lain. Kamu itu sebenarnya bisa mendapatkan pahala dari kegiatan kerja yang kau lakukan. Caranya gimana? Ini tak kasih tahu ya. Coba kita tonton ANB channel. Loh buka, kajian ini kan live ya. Ini live enggak? Insya Allah. Sehingga ada buka. Di sini kita dijelaskan bahwa ada banyak sekali praktek yang kita lakukan itu berdalil sebenarnya. Menjalankan perintah, surat Al-Ma'idah ayat 1, atau surat Al-Mu'minun ayat yang ke-8, atau An-Nisa ayat 58. Asal diiringi dengan niat, dalam arti pada saat kita melakukan itu, berangkat dari keinginan untuk menjalankan perintah Allah. Maka kalau seorang hamba serius demikian, bernilai apa? Pahala. Nabi SAW bersabda, Innamal a'malu bin niyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang didapatkan oleh seseorang itu berbanding lurus dengan apa yang dia niatkan. Baik, saya kasih ilustrasi ini ya. Orang Jepang, Pak, bisa jadi lebih disiplin dibandingkan kita. Anda masuk kerja jam berapa? Jam 7. Sampai di kantor jam berapa? Setengah 7. Sampai di kantor setengah 7, pertama ngapain dulu? Sarapan, habis itu ngerokok,
Habis ngerokok, ngobrol. Terus ngopi. Klisik. Baru sampai tempat kerja jam 8.15. Betul kayak gitu? Enggak ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti seudon saya salah ya. Sehingga kadang ada orang yang dia fingerprint sudah masuk. Masya Allah. Begitu dia sudah fingerprint di dalam, dia nggak ngapa-ngapain. Duduk-duduk, nyantai gitu ya. Ketika sudah ya jam 8 lebih atau jam 7 lebih, baru nyentuh mesin. Dia baru nyentuh mesin itu setelah jam sekian, lebih sekian menit. Baik. Orang Jepang, orang Korea dikenal sangat amanah dalam menjalankan tugas. Apakah mereka dapat pahala? Jawabannya tidak. Itu bahkan Masya Allah ya. Sampai mereka kadang lari-lari. Sampai mereka rela untuk naik. Kan ada videonya dia. Naik kereta itu tidak muat ya. Sampai didorong-dorong gitu ya. Pokoknya yang penting masuk. Karena kalau enggak ketinggalan. Sehingga dia enggak mau untuk nunggu kereta berikutnya. Ini saya bisa ketinggalan kerja. Begitu pintu kereta dibuka, Masya Allah langsung berlari. Karena mereka tidak ingin telat kerja. Dan telat masuk jam kerja itu merusak kehormatan seorang manusia di sana. Cuman mereka dapat apa Pak dengan itu? Apakah mereka dapat pahala? Tidak. Tapi kenapa mereka sangat disiplin dan menjaga tradisi seperti ini? Karena itu masalah kehormatan. Budaya mereka mengajarkan telat itu merusak, malunya luar biasa. Telat itu malu. Kita telat gimana? Ya? Seleweh ya. Karena biasa. Sehingga kalau di sana telat itu memalukan, bahkan sampai kadang ada yang siap resign gara-gara telat sehari. Di sini telat berkali-kali kadang santai saja, biasa saja. Ada banyak alasan. Karena kemampuan kita dalam berdisiplin masih rendah. Dan negara Asia Tenggara yang tingkat disiplinnya sudah mulai bagus ya, kayak Malaysia ya, sudah tertib. Singapura itu tertib. Indonesia ini memang masih banyak perlu pendidikan yang lebih, terutama revolusi mental itu. Oh, betul kan gitu. Ini bukan kampanye loh ya. Tidak ada hubungannya. Karena mental kita masih banyak yang kayak tadi Pak. Telat itu hal yang biasa dan seterusnya. Di samping itu Allah melarang keras agar semua bentuk pengkhianatan jangan sampai dilakukan. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan mengkhianati amanah kalian sementara kalian tahu kalau ini adalah amanah yang harus ditunaikan. Dan termasuk di antara bentuk mengkhianati amanah adalah tidak sungguh-sungguh dalam bekerja, tidak memenuhi MOU yang sudah ditandatangani, banyak menyalahi kesepakatan dan seterusnya. Mukmin tidak seharusnya melakukan seperti ini. Masya Allah. Saya tambahkan sedikit ya, mohon maaf. 5 menit lagi, 5 menit dari sekarang ya. 5 menit dari sekarang atau dari tadi penyerahan? 5 menit sebelum jam 6. Jadi begini ya. Hukum itu ada berapa? Ada? Hukum itu ada berapa? Ada taklifi, ada hukum wadai. Hukum taklifi itu ada berapa? Ada 4, 5 atau 6? Hah? 5 atau 6? 5. 1. Wajib. Sunnah. Mubah. Makruh. Haram. Gitu ya? Baik.
Yang disebut ibadah adalah ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah semua perbuatan lahir batin, lisan maupun anggota badan yang dicintai oleh Allah. Sehingga kata kunci ibadah. Ibadah itu apa sih, Pak? Sesuatu yang dicintai Allah. Sesuatu yang dicintai oleh Allah, bentuknya apa, Pak? Bentuknya ada yang sifatnya mengamalkan perintah, menjalankan perintah. Atau yang kedua adalah menjauhi larangan. Sehingga bentuk ibadah itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak menjalankan perintah, menjauhi larangan. Menjalankan perintah itu ada dua. Ada yang perintah wajib dan ada yang perintah sunnah. Maka Anda menjalankan yang wajib berpahala, Anda mengamalkan yang sunnah juga berpahala. Menjauhi larangan juga ada dua. Ada yang menjauhi larangan haram dan ada yang menjauhi larangan makruh. Sehingga orang meninggalkan yang makruh itu beribadah. Ngeses boten, Mas? Boten. Kenapa, Mas? Makruh. Tahu ngeses? Hah? Ngutut. Ngutut ya. Jadi ada orang yang dia nggak mau udut, anti dengan rokok. Kenapa? Karena menurut dia ini makruh. Makruh itu ditinggalkan atau dibiasakan. Coba, ada yang ngeses nggak di sini? Hah? Di sini nggak ada ya? Di sini nggak ada. Insyaallah. Yang punya kebiasaan udut itu, coba tanya ya. Menurut kamu, udut itu haram atau makruh? Dia jawab, sunnah. Masya Allah. Ini keduren. Ijtihadnya kejauhan itu. Pilihannya cuma dua. Ada ulama yang menyebut itu haram. Yang itu adalah pendapat jumhur ulama. Dan ada yang menyebut bahwasanya udut itu makruh. Dan itu pendapat salah satu ulama Syafi'iyah, tapi dibantah oleh ulama Syafi'iyah yang lain. Saya lupa namanya. Kemarin sempat Bahrawi atau siapa gitu, salah satu ulama Syafi'iyah yang menilai bahwasanya rokok itu nggak sampai haram tapi makruh. Tayyib. Nah, kalaupun penilaian minimal adalah makruh, sikap yang tepat untuk sesuatu yang makruh itu dilestarikan, dirutinkan, atau dibiasakan, atau ditinggalkan. Seharusnya kan ditinggalkan ya. Kecuali kalau butuh sekali, baru mungkin dilanggar. Sebab makruh jadi mubah jika ada kebutuhan. Sesuatu yang makruh itu jadi mubah jika ada kebutuhan. Contoh butuh gimana, Mas? Ya. Hah? Contoh butuhnya gimana? Habis makan, terus masuk toilet. Di dalam toilet bar mangan rasanya nek gak ngerokok gimana? Hah? Kecut. Kecut itu kan karena kecanduan dia sebenarnya. Kayak ditempeleng orang bales, Mas. Saya itu pernah dengar ada orang ngomong kayak gitu. Bar mangan rang rokok kayak ditempeleng orang bales. Masya Allah, Pak. Sampean tersiksa banget itu ya. Lah itu nek tangi sahur kok mepet subuh kan gitu. Begitu dia selesai makan sahur, adzan, durung ngerokok dia. Sudah adzan. Kayak ditempeleng ora? Sabar, Pak, sampai maghrib. Saya pernah dengar itu ya.
Ada orang yang, ini di masjid ya. Jadi saya sudah berada di masjid sebelum subuh. Terus orang ini muadzin. Terus dikasih tahu sama temannya, wes mlebu lho iki, wes mlebu waktu. Dia masih ngerokok. Sudah masuk subuh, yang lain sudah pada adzan. Terus dia bilang, "Sik tak entekno rokokku sik." Ngentekno rokoke sik, gek gelem adzan. Coba bayangin. Itu kira-kira nasib puasanya gimana? Baik, kembali ke sini ya. Nah, kalau ibadah itu bentuknya adalah menjalankan perintah atau menjauhi larangan, maka hukum mubah. Bisa nggak ini dijadikan sebagai ibadah? Ibadah dengan sesuatu yang mubah. Ibadah dengan sesuatu yang mubah. Ibadah dengan sesuatu yang mubah. Bisa nggak seperti ini? Jawabannya nggak bisa. Ini bid'ah. Para ulama menyebut man ta'abbada bil mubah faqad waqa'a fil bid'ah. Bid'ah itu ya bahasa lainnya ibadah yang tidak ada panduannya. Misalnya kalau kamu nganggo kethu ireng niki Mas, dosamu rontok kabeh Mas. Sampeyan ngerti tekan ndi to, Pak? Loh, percaya iki kethu ireng ini bisa menghapus dosa. Padahal yang namanya peci, Pak, mau warna hitam, warna coklat, warna biru, warna kuning, warna putih, semuanya adalah hal yang sifatnya apa? Mubah. Memang terkadang ada pakaian itu jadi identitas di beberapa negara. Ya. Di Mesir, nggak boleh pakai peci merah kalau bukan hafid Quran. Dan itu tradisi Mesir. Makanya kalau antum melihat di video ya, ada orang Mesir kok pakai peci merah, nah itu berarti hafid Quran dia. Betawi. Itu di Indonesia. Jawara ya. Pernah kan lihat ya peci merah orang Mesir? Itu hafid Quran. Di Iran yang boleh pakai udeng-udeng warna hitam Ahlul Bait. Selain Ahlul Bait, warnanya putih. Sehingga tokoh Syiah yang udeng-udengnya warnanya putih, berarti dia tokoh Syiah bukan Ahlul Bait. Karena ada tokoh Syiah yang warna hitam dan ada yang warnanya putih. Yang boleh pakai warna hitam hanya Ahlul Bait. Itu tradisi di Iran. Kalau kayak gini ya bukan Ahlul Bait ya. Ini apa namanya ini? Ini Nur Bait ya, bukan Ahlul Bait. Baik. Nah, sekarang begini ya. Ibadah dengan sesuatu yang mubah nggak bisa. Kamu kalau pakai kain kayak gini nanti dosamu hilang. Kamu kalau pakai pakaian kayak gini pahalamu bertambah. Itu tidak ada. Sebab sesuatu yang mubah tidak bisa dijadikan sebagai ibadah. Berarti begini Pak, kerja itu mubah atau tidak? Kerja itu hukum asalnya apa? Kerja. Hukum asalnya kan mubah. Ciri khas mubah itu seperti ini. Muslim maupun non-muslim sama-sama bisa melakukannya. Non-muslim kan nggak bisa sholat. Coba Anda sampaikan ke ownernya bos Anda ini ya. Ayo Pak, sholat. Gitu. Non-muslim juga kan sholat. Ya orang ngerti. Sholat ki apa? Ngerti ini salat. Ya. Makanan kan gitu ya. Makanan salat. Sholat dia enggak tahu. Maka pada asalnya kerja itu mubah. Terus gimana ini Pak? Berarti nggak bisa dong bernilai ibadah. Hukum asalnya itu bukan ibadah. Beribadah dengan bekerja itu tidak ada dalilnya. Termasuk ibadah yang tidak ada syariatnya. Karena ibadah itu isinya kalau nggak menjalankan perintah, menjauhi larangan. Cuman ada satu peluang. Yaitu ketika orang menjadikan hal yang mubah, untuk
mendukung ibadah, barulah ini bisa bernilai pahala. Sehingga bukan melaksanakan yang mubah itu sebagai ibadah, bukan, tapi meniatkan praktek mubah itu untuk mendukung ibadah. Disitulah baru bisa bernilai pahala. Mafhum insyaallah? Baik. Anda makan itu bukan ibadah. Turu itu bukan ibadah. Tidur itu bukan ibadah. Tapi kalau Anda makan dengan niat semoga nanti bisa kuat untuk belajar, kuat untuk bekerja dalam rangka mencari nafkah, kuat untuk ibadah, maka insya Allah makan ini bisa bernilai pahala. Jadi bukan ibadah dengan makan itu, namun makan itu perbuatan mubah yang diniatkan untuk mendukung ibadah. Katanya tidurnya orang yang puasa itu ibadah, Mas. Kata siapa, Pak? Saya pernah dengar seperti itu. Tunggu dulu. Kalau tidurnya orang puasa itu ibadah, berarti turu terus. Ya. Dianjurkan begitu selesai sahur langsung tidur sampai duhur. Kemudian duhur sholat, setelah itu turu meneh sampai asar. Bareng ngono ngabuburit. Ya. Cuci mata dengan dosa. Rontok semua pahala puasanya. Nggak bener kayak gini. Nggak ada istilah tidur itu ibadah. Tapi ketika orang tidur diniatkan dalam rangka untuk agar nanti bisa tahajud, agar nanti kuat beraktivitas ibadah, maka insya Allah tidurnya berpahala. Paham di sini, Pak? Maka kerja itu bukan ibadah tersendiri, namun jika kerja itu diniatkan dalam rangka untuk mendukung tugas Anda sebagai seorang suami yang harus ngasih nafkah, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, insya Allah inilah kerja yang bernilai pahala. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal yang saya jadikan sebagai dalil untuk kalimat ini. Beliau mengatakan, kuntu ahtasibu 'alallahi naumati kama ahtasibu 'alaihi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah untuk tidur yang aku lakukan sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah untuk tahajud yang aku kerjakan. Sebab tidurnya Mu'adz diniatkan agar bisa tahajud. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada tanya jawab? Tidak ada. Satu pertanyaan. Sebutkan dalil bahwa kita wajib melaksanakan amanah. Masya Allah, silakan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Masya Allah. Ini yang jawab saya atau beliau? Oh, yang lain. Satu lagi. Coba. Barakallahu fikum, insyaallah kalau ini 100% benar ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Alhamdulillah. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kepada para jamaah, acara selanjutnya adalah acara bebas.